Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmadani, mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Program Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Hakikat Manusia. Sebagai pengantar, mari kita pahami terlebih dahulu bahwa hakikat manusia merupakan pembahasan yang sangat penting di dalam Islam. Dengan memahami hakikat manusia, kita dapat mengenal diri sendiri, mengenal tujuan hidup, dan mengetahui tanggung jawab kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah As-Sajdah ayat 7-9, yang artinya yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah melalui proses yang sempurna, terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Unsur jasmani berasal dari tanah, menunjukkan sisi fisik manusia yang lemah dan bergantung kepada alam. Sementara unsur rohani berasal dari tiupan ruh, menunjukkan kemuliaan manusia dibanding makhluk yang lainnya. Karena hanya manusia yang diberi akal, hati nurani, dan kesadaran spiritual. Dari sudut pandang Islam, hakikat manusia memiliki 3 dimensi utama, yaitu yang pertama ialah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia spiritual. Manusia diciptakan bukan secara kebetulan, tetapi dengan tujuan yang jelas, yaitu beribadah kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka dari itu, setiap aktivitas manusia seharusnya bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai ajaran Islam. Dimensi yang kedua, yaitu manusia sebagai makhluk individu atau makhluk pribadi. Allah memberikan kepada manusia berupa potensi, akal, perasaan, dan kehendak. Dengan akal, manusia mampu berpikir dan mencari kebenaran. Dengan perasaan dan hati, manusia dapat merasakan keindahan, kasih sayang, dan empati. Dengan kehendak, manusia bisa memilih untuk berbuat baik dan buruk, dan dari pilihan itulah muncul tanggung jawab moral. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia harus saling tolong-menolong, menghormati, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Selain itu, manusia juga memiliki fungsi sebagai khalifah di bumi. Jadi, hakikat manusia dalam pandangan Islam mencakup keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sosial, serta antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Jika manusia mampu menjaga keseimbangan ini, maka ia akan mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika manusia hanya mengikuti hawa nafsu dan melupakan tujuan hidupnya sebagai hamba Allah, maka manusia akan jatuh pada derajat yang rendah. Saudara-saudara sekalian, dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi luar biasa, akal, hati, dan ruh, serta tanggung jawab besar untuk beribadah, berbuat baik, dan menjaga kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari kita menjadi manusia terbaik, yaitu manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.
Gunakan potensi yang Allah berikan untuk kebaikan diri, sesama, dan lingkungan sekitarnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang jati diri manusia dalam pandangan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.